Coba kita debat aja deh. Debat apa? Oke. Nah, kalau untuk di Usuluddin itu ada ini nggak sih jurusannya lagi kan kayak di Bali kan fakultas nih ya, Usuluddin. Nah, nanti dia ada Mm-mm. jurusannya hadis. Nah, kalau di Bana tuh gimana? Sama kayak di Banin, cuman bedanya kalau Banin tuh ada 4 jurusannya. Ada Iya. Quran, terus ada hadis, Heeh. ada akidah, sama ada dakwah. Nah kalau di Banat itu cuma baru ada 3, baru tafsir, hadis, sama akidah. Heeh. Katanya sih dakwah ini harusnya tahun kita naik tingkat 3 ini, tahun aneh naik tingkat 3 Usuluddin ini, ada jurusan dakwah buat Banat. Tapi karena corona, Iya. nggak tahu deh, mungkin nggak jadi dieksekusi ya. Nggak tahu juga deh, jadinya ada apa enggak jurusan dakwah di Banat Oke. Udahlah, udah cukup terjawab untuk tuh. masalah alasan-alasannya sangat keren sekali lah. Emang mahasiswa Azhar tuh Amin, amin. keren kali lah. Oke. Nah, untuk Iya. jalur untuk untuk ke Mesir ente tuh pakai jalur biasa Mm-mm. lah ya, jalur yang setiap tahun. Iya, jalur Kemenak, Coba ceritain dong. jalur di Kementerian Agama. Jadi kalau mau kuliah di Mesir itu kan ada banyak jalur ya. Ya. Ada dari Kemenak, ada dari Kedubes, ada dari OIAAI, Organisasi Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia. Hmm. Nah, biasanya setiap tahun itu kayak misalnya dari Kemenak ya, ada Hmm. beasiswa yang ditawarkan dari Kemenak buat kita yang mau daftar Azhar, tapi hanya untuk sekitar puluhan orang. Kayak kemarin tuh sekitar 20-an orang Hmm. doang. Ini yang beasiswa tapi. Terus kalau di Kedubes nggak jauh beda, 20 orangan juga yang dapat beasiswa. Terus kalau di OIAI itu 10 orang, lebih dikit lagi karena dia kayaknya lebih mendahulukan yang kenal atau orang dalam dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita mau ke Mesir, tapi nggak apa-apa deh nggak beasiswa dari awal, itu kita bisa, dan memang cuma satu jalurnya, yaitu Kemenak. Hmm. Gitu. Jadi Kemenak tuh ada yang beasiswa, ada yang enggak. Hmm. Kayak Kedubes aja, ujung-ujungnya dia juga di-approve juga gitu sama Kemenak. Jadi kayak teman-teman aneh tuh yang jurusan Kedubes, yang jurusan yang daftar lewat Kedubes itu, ujung-ujungnya dia juga di-approve juga lewat Kemenak. Jadi sebenarnya kalau mau disederhanakan, jurusan jalan untuk ke Mesir itu cuma satu, untuk bisa masuk Mesir tuh ya dengan tes Kemenak, dan biasanya itu sekitar bulan Mei atau bulan Juni ada dibuka tesnya, dan itu bisa diakses lewat webnya, namanya diktis.kemenak.go.id kalau Oke, berarti untuk Kemenak bisa siapa aja itu, ya untuk yang masuk untuk bisa jalur. siapa aja. Tapi untuk jalur Hmm, Kedubes dan OYAI ya biasanya bisa harus orang dalam atau orang kenalan aja atau ya. gimana? Kalau kalau OIAI, untuk yang aneh tahu ya, OIAI itu kayaknya buat orang yang memang pernah berafiliasi dengan, maksudnya dia pernah kenal gitu sama orang OIAI-nya. Tapi kalau Kedubes itu nggak harus orang dalam sih, meskipun kebanyakan iya. Tapi ada teman aneh, seangkatan aneh, dia datang ke sini dapat jalur Kedubes, dan aneh bantuin pemberkasan dia juga di Kedubes Mesir di Jakarta, dan itu dia nggak kenal sama orang dalam sama sekali, karena memang ya dia bisa aja gitu ngikutin tesnya. Tapi tes di Kedubes itu memang kadang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jelas sih kalau bisa Anda sebut. Kan kalau di Kemenak itu kan kita tesnya ada tes lisan, Heeh. ada tes tulis ya kan. Kalau di Kedubes tahun 2017, tahun Anda datang ke sini, itu tesnya itu pakai tulisan tangan syekhnya. Jadi nggak di print gitu. Jadi kayak soalnya tuh baru dibuat beberapa jam sebelum tes itu diselenggarakan. Dan itu soalnya isinya cuma satu mata pelajaran, koaid semua gitu. Jadi nggak dari banyak pelajaran. Kan kalau di Kemenak itu tes tulisnya banyak pelajaran ya, ada dari Hmm. balagoh, ada dari tafsir, ada Berarti ente tuh sempat tes Kedubes. enggak. Aneh nggak tes, tapi aneh dapat ceritanya. Aneh nggak Oh. bisa tes Kedubes Oh, soalnya waktu itu. nggak tahu infonya juga ya Tahu-tahu, cuman aneh lagi di pondok. uh, ngafal di pondok. Masya Jadi nggak Allah. tes. Ya, soalnya jauh juga ke Jakarta bolak-balik ntar. Iya sih. Mm, Berarti, gitu. nah untuk soal yang tadi tuh ya soal
soal. Tes Kemenak itu sistemnya gimana? Jadi dari cara tahu kita tuh dapat taunya dari mana gitu loh. Kita cara tahu untuk tes itu dibuka atau gimana Mas Teh? Ya tahu dibuka. Tahu dibuka biasanya dari webnya. Dan memang cuma dari web itu doang. Tadi diktis.kemenak.go.id. Cuman kalau kita berasal dari pondok yang memang sudah banyak alumninya ke Mesir, itu biasanya dapat info dari alumninya juga atau dari ustadz-ustadz pondok itu juga. Kayak aneh nggak tahu Kemenak itu ada web kayak gitu untuk, maksudnya kalau mau ke Mesir harus pakai web, harus tahu dari web itu, aneh nggak tahu. Tapi karena ustadz-ustadz pondok aneh sudah banyak gitu yang tahu jalurnya, jadi aneh tahu. Nah gitu, Oh, jadi ya gitu deh. dari kakak kelas juga Dan hitungannya. dan bisa sih gini, misalnya kalian ada pengen niatan gitu ke Mesir, maksudnya adik-adik nanti yang nonton video ini ada pengen niatan untuk ke Mesir, itu bisa banget kayak misalnya ngefollow kakak-kakak yang udah kuliah di Mesirnya, terus nanya-nanya kira-kira pendaftarannya kapan dibuka. Mungkin kakak itu yang udah kuliah di Mesir itu bisa ngasih info kalau ini in case kalau sekolah kamu itu belum banyak alumninya yang ke Mesir. Jadi kamu harus cari tahu dari siapa lagi nih? Ya udah dari kakak kelas yang udah sekolah di sini aja di Mesir. Oke. Itu sih. Berarti itu kan waktu itu masih di pondok ya. Berarti yang daftarin itu dari pihak sekolahnya dong. Daftar kayak daftar kuliah biasa sih. Jadi ada tes-tes SKCK, ada tes-tes ada tes SKCK, terus ada tes kesehatan juga. Terus ngasih ijazah terakhir, ijazah SMA terakhir, dan itu dijadiin bahasa Arab, dilegalisir, ya kayak gitu-gitulah kayak persyaratan biasanya. Tapi biasanya kalau persyaratan secara detailnya itu emang udah ada semua di web Kemenak itu. Jadi bener-bener kalau mau tahu, dan biasanya kan emang selalu ada update ya, tiap tahunnya mungkin ya, apalagi sekarang ada corona dan sebagainya. Nah itu diakses aja di webnya. Diktis Kemenak ya. diktis.kemenak.go.id. Oke. Berarti dulu juga merasakan pas tes dulu kan merasakan ini kan apa? Soal 60 soal itu. Tes. Pas tes. 60 ya? Iya, 60 soal pilihan ganda. Oh iya, merasakan. Itu jawabnya serius atau enggak? Serius, kan aneh pengen banget ke Mesir. Oh, kirain. Serius, aneh tuh pengen banget soalnya kesini. Orang pilihan pertama. Soalnya aneh ngerjain tuh enggak serius juga sih, soalnya emang enggak ngerti. Ya udah ngasal aja, dan waktu juga enggak cukup kan. Udah selesai duluan ya udah tidur. Ya Allah, tapi emang sih soalnya memang susah sih kalau waktu tahun kita ya, susah gitu. Maksudnya emang ya butuh berpikir banyak. Dan tapi juga, kalau kayak gitu ya triknya, di insyanya aja, di esainya aja dibagusin. Kalau trik dari aneh ya, aneh waktu itu ngerjain tuh esainya dulu. Jadi buka-buka soal aneh langsung ngerjain esainya dulu. Dan aneh langsung, jadi pikiran pertama yang masih fresh itu aneh tuangkan untuk mengerjakan esai dulu. Iya. Jadi biar ide-ide tuh tertuang semua di esai, dan jangan dikit esainya, yang banyak aja. Dan nanti setelah bikin esai kan udah rada capek tuh, udah rada terkuras. Nah baru ngerjain yang pilihan ganda. Kan pilihan ganda tuh sebenarnya ngerjainnya bisa lebih santai daripada esai kan, daripada insya. Iya sih. Ya sih benar. Tapi untuk aneh gitu. Untuk ngejain trik itu gini sih, ngejain soal dulu yang pilihan ganda, baru yang esainya. Karena kan emang lagi blank banget nggak tahu bahasa Arab. Karena emang dari SMA lah jarang ngomong bahasa Arab. Ya udah tulisan yang di esai itu nyontek aja, gitu. Iya tuh bisa juga tuh kayak gitu. Ya kalau mau ideal banget ya, kerjain dulu beberapa pilihan gandanya, beberapa aja jangan semua. Terus kerjain esai, dapat inspirasi dari pilihan gandanya, baru setelah itu kerjain pilihan ganda sisanya, gitu. Dan kalau pilihan ganda kan ada fahmul makru, ada fahmul masmu. Fahmul makru kan yang baca ya, bacaan. Terus fahmul masmu juga yang fahmul masmu tuh yang listening. Nah itu biasanya aneh dahulukan yang qawaid dulu.
kan ada juga yang kawaid. Nah, ini dahulu kan yang kawaid, soalnya menurut Ane kawaid itu agak butuh berpikir keras sih. Kan dia kayak grammarnya Arab gitu kan. Oke. Aduh, Gitu. videonya Tips and trick. putus-putus. Oke. Ya mungkin segitulah cerita. Cukuplah ceritanya ya. Iya. Cukup. Nah, terus untuk biaya kuliah gimana di Azhar tuh? Biaya kuliah di Azhar sebenarnya gratis. Gak Mm-mm. ada uang semesteran gitu, nggak ada. Mm-mm. Dan paling kita tuh beli buku aja. Beli buku, dan itu pun harganya kalau di total-total ya. Mungkin ya sampai 500 pon untuk semua buku di satu semester. Mm-mm. Tapi ya itu termasuknya murah ya untuk di Indonesia yang kita bayar uang kuliah juga, bayar uang buku juga, bayar apa di Mesir tuh benar-benar cuma bayar buku aja. Itu kalau yang nggak beasiswa. Jadi yang nggak beasiswa aja sebenarnya gratis kuliahnya. Ya bayar buku itu aja tadi. Sama bayar tempat tinggal gitu. Untuk rusum? Oh iya, untuk rusum juga. Tapi itu juga paling cuma berapa pon gitu, nggak terlalu mahal. Oh, alah. Kirain ya kemarin sih aneh hitung-hitung sampai 300.000 doang sih. Bener nggak? Itu apa kalau Rusum, sama? visa, tasdik, dan perpanjang visa. Iya, kalau rusum visa itu emang kalau dihitung-hitung cuma 300 sama bu, kalau dihitung-hitung 500 ya. Jadi Apa? mungkin 800 lah ya. Iya, ya kalau di Tapi itu total 800 tuh satu semester gitu. ya atau enggak kalau di total ya 1,3 lah ya. 1,3 sedikit Iya. gitu. Tapi jangan khawatir, di sini tuh banyak banget beasiswa yang bisa di-apply. Dan itu bisa dapat uang buku juga. Heeh. Ada beberapa lembaga beasiswa yang ngasih uang buku, terus ngasih biaya tempat tinggal pastinya, ngasih uang saku, uang jajan juga banyak deh. Ada yang ngasih tiket pesawat juga. Ada? Beda-beda lembaga, beda-beda fasilitas. Ada, Bus. Oh iya. Beasiswa Azhar. Aduh. Mm-mm. Nah, kalau ente sendiri dapat beasiswa atau enggak? Alhamdulillah kemarin habis apply di beasiswa Azhar, BUUS ya namanya. Alhamdulillah dapet. Wih, makan-makan dong lah ya. Baru kemarin. Tapi gimana ya, lagi corona gitu. Maksudnya sekarang kan lagi corona nih, jadi nggak tahu nanti gimana. Kemarin tuh bener-bener baru diumumin doang, nama yang ini baru bener-bener diumumin doang, belum dieksekusi kayak apa-apanya lagi belum. Berarti untuk pengambilannya belum tahu lah ya. Tapi kalau kata senior ya, itu emang harus punya visa pas ngambil. Jadi kayak bawa paspor, bawa paspor yang bervisa dan visanya gitu deh. Waduh, connecting lambat nih. Gimana? Connecting aneh lambat. Biasanya cepet loh. Mungkin lagi gangguan sekarang. Apa jangan-jangan karena sore banyak yang make? Karena biasanya kan ngeteknya pagi-pagi tuh. Cepet. Cuma kalau sore nggak tahu tumben lambat aja. Iya sih, emang harusnya pagi-pagi. Aneh lebih suka juga pagi-pagi. Soalnya lah. Lebih sepi rumah kan. Tadi tuh aneh kira kalau pagi-pagi tuh mungkin ya you know lah mahasiswa banyak yang tidur gitu kan. Nah, aneh kira ente tidur. Enggak. Maksudnya kan kalau pagi tuh lebih enak karena kenapa ya? Karena orang-orang pada tidur. Nah, iya sih. Justru itu karena orang-orang tidur. Jadi kita nge-zoom. Lebih cepat sinyalnya. Iya sih emang. Oh ya, lanjut aja lah. Nah, untuk nggak apa-apa lah. Jajan per bulan tuh berapa? Kalau jajan per bulan standar sih kalau sekarang ya
biaya udah pada naik semua karena Ah, corona. Mungkin 1.500.000 tuh udah banyak banget. Tapi kalau kalau nggak ada corona dan misal orang ini nggak terlalu neko-neko, itu sebenarnya 1 juta juga cukup. Juta tuh udah cukup banget menurut aneh. Untuk kuliah ya, bukan untuk daurah lugoh, karena daurah lugoh tuh biayanya mahal kayak 600 pon gitu kan tiap bulan. mm-mm. Jadi memang harus lebih banyak uang juga. Tapi kalau aneh 1 juta sebulan itu lumayan cukup sih untuk mahasiswa tuh. Kayak dia tuh udah banyak banget. Nah, untuk kalau rumah gimana? Nah, kalau rumah, nah kenapa tadi Ani bilang waktu corona gini 1.500 lah kira-kira, soalnya biaya rumah juga banyak yang naik. Ah, Dan kalau di Mesir itu sebenarnya banyak ya rumah murah dan mm-mm. kita bisa cari rumah sendiri. Kisaran itu Putus-putus. dari biaya kan ya rumah itu kisaran dari 1.500. Masih putus-putus gak? Lanjut aja, lanjut aja. Lanjut aja. Kisaran dari 1.500 paling murah ya Ah, di kawasan yang banyak mahasiswanya, sampai ada rumah yang harganya 4.500 dan lebih ya. Tapi untuk rumah seharga 1.500 per bulan, apalagi misalnya dibagi 7 orang, kan satu rumah tuh biasanya standar 7 orang ya. mm-mm. 1.500 dibagi 7 orang, itu udah cukup banget. Satu orang ngeluarin 400 pon doang. Dan itu udah sama makan, udah sama rumah, udah sama air, udah sama gas, udah sama listrik. Mm-mm. Jadi kalau kita rumahnya itu 1.500 per bulan dan itu bisa dicari rumah seharga segitu. Mm. Tuh kita paling ngeluarin 400 pon doang sebulan. Udah semua. Nah, kalau untuk rumah ente, Gitu. Kalau rumah Ane tuh awal Ane datang di rumah ini, nih di rumah ini, hmm? itu 2.000. Sekarang udah naik karena di Mesir itu Berapa berapa? setiap tahunnya itu naik 10%. Jadi Di berapa? Mesir itu setiap tahun naik 10%. Enggak, sekarang jadi berapa? Jadi 2.200 sekarang. Oh, 2.200 gitu. terus? Jadi aneh sebulan tuh bayar satu orang 500-an. Itu udah sama makan, udah sama air, udah sama listrik, udah sama gas, Hmm. dan kalau tambah pasang wifi ya mungkin 540-an Berarti gitu. hidup di Mesir termasuk murah lah ya. Murah banget. Murah banget sih. Dibanding Coba cari kosan kayak gini, seharga tadi di Jakarta itu nggak ada. nggak ada. Kemarin kan Nggak ada. udah nanya juga teman-teman. Mereka itu Mm. kosan minimal 8,5 tuh udah murah di daerah Bintaro lagi. Satu orang kan itu. Iya, satu kamar 8,5 Iya, di deket stansi. gila itu banyak. Itu ini banget, apa mahal banget. Tapi Tapi menurut di Bandung juga udah segitu udah naik murah. harganya. Berapa Bukan di Bandung? Jakarta doang. Ya sekitar segituan, 700. Teman-teman aneh di ITB tuh Hah? kosannya naik terus, mereka curhat. Biaya kos naik terus, biaya kuliah juga, maksudnya ya juga naik. Bukan naik sih, emang mahal kan di Hmm. ITB. Ya gitu-gitu deh. Emang Tep- di Mesir tuh udah paling enak. Dan juga kalau di Mesir itu kalau bahan pokok tuh ya, kalau udah naik bisa turun gitu loh. Mm-mm. Iya, bisa turun. Dan di Mesir itu makanan yang di Indonesia mahal, di sini tuh murah kayak keju, terus susu, yogurt-yogurtan, terus Iya. sama buah. Itu murah-murah kan di sini. Jadi maksudnya dengan biasa itu kita tuh bisa makan sehat banget sebenarnya di sini. Iya. Ya yogurt aja cuma 2,5 pon lah kan. Iya. Hmm. 1 pon kan 800 rupiah kemarin baru lihat.
sekitar Rp800. Ya sekarang ekonomi Indonesia makin menguat lah ya. Iya, you know lah Indonesia gimana. Iya, gitulah. Tuh tadi kan uang jajan 1 juta nih ya. Nah itu udah mau makan. Nah berarti yang 500 lagi tuh sisanya buat yang lain-lain lah ya, kayak buat ke kuliah atau nggak ada keperluan yang lain. Buat transport. Mm-mm. Transport tuh 200 lah. Kalau orang ini nggak ngapa-ngapain ya. Maksudnya dia cuma kuliah pulang tuh cukup 200. Kupu-kupu lah ya, mahasiswa Dan kupu-kupu. mahasiswa kalau dia mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang dia cukup 200. Tapi kalau dia kura-kura kuliah rapat mungkin dia 250 sampai 300 lah sebulan transport. Sisanya buat jajan. Tapi kan 500 itu udah sama uang makan ya di rumah. Jadi Iya. sebenarnya tuh nggak usah jajan juga udah cukup. Iya sih. Maksudnya jajannya nggak usah banyak-banyak lah. Ngomong-ngomong soal rapat. Gitu. Nah, ente tuh ikut organisasi apa aja? Sekarang udah lumayan pensiun loh. Sebelum-sebelumnya gimana dong? Ceritain Kita kan dalam satu organisasi yang sama loh. Yoi. Di ICMI ya. Di ICMI. Sebelumnya, Hah? gimana ya, Koi? Organisasi itu seru banget. Terus cerita dong organisasi kita. Organisatoris kita, cerita Ya lah. enggak? Yoi. Organisasi itu seru banget karena di organisasi kita bisa melihat berbagai sudut pandang yang berbeda. Kita bisa ketemu banyak orang yang dari sifatnya A sampai Z itu ada semua di organisasi. Terus kita juga bisa selalu terpacu lah sama kebaikan-kebaikan karena misalnya gini, kita lihat ada orang yang keren banget ya ilmu pengetahuannya, terus ilmu manajemennya, belajarnya juga oke, dan kita pasti pengen kan kayak dia. Nah, karena kita berinteraksi sama dia dan itu dihubungkan lewat organisasi, kita jadi termotivasi untuk menjadi seperti dia. Dan makanya karena itu kenapa nih pengen suka banget organisasi, karena itu ketemu banyak banget inspirator di negeri Kinanah ini, di bumi Kinanah ini, yang mengajarkan Ane untuk bisa menjadi orang yang seperti sekarang. Gitu BTW deh. ikut organisasi apa Gimana, aja? Koy? Ikut organisasi apa ya sekarang aja kan? Enggak sebelum-sebelumnya, enggak ada sebelum-sebelumnya. Dari semenjak di Mesir. Semenjak di Mesir. Pertama datang tuh langsung ikut organisasi marhalah, organisasi angkatan. Dan itu banyak banget acara-acara lah. Gimana sih anak-anak baru yang masih semangat-semangat banget. Banyak banget acaranya. Terus Ane sempet bikin buku juga sama mereka. Jadi kita punya buku namanya Antologi Cerpen sama Antologi Opini. Yang Zahira itu ya? Terus udah bikin buku Zahira itu kita jual ke teman-teman Zahira. Harganya 50 kalau nggak salah. Iya, jadi konsep bukunya tuh kayak konsep bukunya Ustadz Salim Afila sama Ustadz Felix Siau. Yang covernya tuh kebalik. Jadi ini Salim Afila, ini Salim Afila, ini Felix Siau. Gitu nggak sih? Iya tahu. Nggak tahu lah pokoknya itu. Iya kan kayak gitu. Terus? Iya. Ya udah terus ikut kepanitiaan di senat fakultas, kepanitiaan aja, bukan masuk organisasinya. Terus itu tingkat 2 ya, naik ke tingkat 2. Itu tingkat 1. Terus tingkat 1 baru juga kuliah, Ane ikut organisasi perempuan. Organisasi perempuan terbesar di Mesir yang namanya Wihdah. Dan itu main seru banget di sana. Jadi apa? Karena perempuan semua. Jadi apa? Waktu itu karena masih anak baru ya, jadi masih anggota. Jadi anggota di bidang organisasi. Itu seru sih. Terus, nah itu dapat ilmu diplomasi ke KBRI itu dari Wihdah juga. Terus Ane tuh sering ikut
organisasi lagi kayak kepanitiaan di PPMI, bukan organisasi, kepanitiaan di PPMI kayak panitia wisuda PPMI, terus panitia International Culture Festival, terus Ane juga ikut apa lagi ya? Pokoknya dari kedua kepanitiaan tadi, wisuda sama International Culture Festival, Ane jadi lebih kenal banyak orang. Ane sampai kenal orang-orang KBRI banyak. Terus Ane juga kenal anak-anak Puskin. Puskin tuh sekolah Indonesia di Kairo. Karena ya emang itu tugas Ane waktu itu di dua kepanitiaan itu, bolak-balik KBRI untuk minjem kostum buat penampilan. Jadi di situ Ane kenal banyak sama orang-orang KBRI. Dan di situ menurut Ane itu yang paling seru sih, kepanitiaan paling seru. Terus apa lagi ya? Oh ya, terus tingkat 2 ini Ane organisasi di lembaga eksekutif dan legislatif PPMI di MPA dan BPA PPMI Mesir. Dan tuh Ane jadi sekretaris jenderal MPA. Itu deh. utusan dari Sama di ICMI. Utusan dari mana? Yang MPA tadi? Utusan dari Wihda. Utusan dari Wihda. Jadi sebenarnya Ane tuh Wihda kan cuma tingkat 1 aja ya. Cuma tingkat 1 aja kalau ya, tapi rasa kepemilikan terhadap Wihda tuh ada terus. Bentar ya, bentar, ada orang masuk. Sorry, saya ada gangguan sedikit. Iya, gak apa-apa. Oke. Ayo lanjut. Terus di ICMI itu jadi apa? Di ICMI itu jadi di ICMI Ane 2 tahun. Yang pertama Ane jadi ada pesawat. Yang pertama Ane jadi anggota bidang perempuan di ICMI, dan tahun kedua ini Ane jadi ketua bidang perempuannya. Jadi bidangnya sama, cuman tahun pertama jadi anggota, tahun kedua jadi ketuanya. Berarti insya Allah ada banyak perubahan ya untuk perempuan-perempuan yang di Mesir tuh khususnya. Iya dong, soalnya perempuan di Mesir itu kita nggak boleh diem aja. Oke, sebenarnya Ane tuh harus bergerak. Tertarik yang masalah ente pas lagi rapat itu masalah ngomong YouTube. Sebenarnya tertarik, cuman bukan bidangnya adalah biarin aja. Yang mana? Pernah ngomong pas masih di awal-awal masalah cobalah perempuan untuk aktif di masalah edit video atau apalah ya kan. Siapa yang ngomong itu? Aduh, lupa lagi. Ente sendiri. Kapan? Pokoknya cari aja lah di tulisan-tulisan sini. Iya ya. Iya. Sebenarnya Ane juga pengen nih bikin YouTube kayak gini, cuman banyak banget pertimbangannya. Apa? Karena Ane perempuan. Bikin aja lah. Iya. Bikin yang lain dulu deh. YouTube kayaknya nanti kalau udah apa gitu. Ini aja jujur, Ane aja iseng-iseng kayak gini tuh. Daripada ngapa-ngapain. Iya, nggak apa-apa. Bagus loh. Sekarang kan lagi pandemi, kita harus di rumah aja. Ya gimana lagi kalau kita nggak berkarya lewat media ya kan? Iya, sebenarnya dari konten tanya kuliah ini tuh udah dari tahun lalu. Cuman kalau datengin orang kan lama lagi, kadang janjinya susah. Ya udah ada Zoom. Ya udah dari video call aja lah sekarang. Iya, nggak apa-apa sih, sederhana aja. Yang penting kan konten isinya. Yoi. Nah, coba dong ceritain kegiatan lingkungan di sana gimana aja? Di sana. Lingkungan di Mesir.